Puji Tuhan, selamat malam saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat malam hari ini kita bersyukur kembali kita boleh mendengar lagi renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Kami boleh ada semua berkat kasih anugerah kemurahan kebaikan Engkau telah berikan kepada kami. Saat ini kembali kami akan mendengarkan lagi, menikmati lagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang akan mendengarkan, menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih mengampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami. Siaplah kami untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat malam hari ini saya akan beri judul yaitu renungan firman Tuhan, ceritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, sama-sama kita membuka di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Saya bacakan yaitu sampai yang ke-12. 1 Tawarik 16 ayat ke-7 sampai yang 12. Demikian firman Tuhan, yaitu nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ayat 10. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ayat 12, saudaraku, ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Puji Tuhan, saat malam hari ini kita sudah melihat, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini, yaitu melalui kitab Tawarik. Dikatakan yaitu pujian Daud. Ya. Kemudian pada hari itu juga maka Daud pertama kalinya menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya, dikatakan sepuaknya, menyanyikan syukur bagi Tuhan. Pertama kalinya yaitu Daud menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya sepuaknya menyanyikan syukur pada Tuhan, bagi Tuhan. Ya, menyanyikan syukur bagi Tuhan, pada Tuhan, karena kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan Daud. Ya. Sehingga dikatakan ayat ke-8, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bersyukurlah kepada Tuhan, dikatakan. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Ya. Waktu itu Daud mengatakan kepada Asaf dan saudara-saudara sepuaknya, kita harus menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Karena apa? Daud menyadari banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupannya. Begitupun juga kita yang ada saat malam hari ini. Banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita yang ada saat malam hari ini, saudaraku, kita yang menikmati kebenaran firman Tuhan, kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara yang ada di rumah saudara masing-masing, mungkin saudara yang ada di tempat di perjalanan, kita mau menikmati, kita bersyukuri, kita memperkenalkan, kita mengenalkan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan saja yang Daud waktu itu rasakan, begitupun juga kita yang ada saat malam hari ini. Ya, bersyukur kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkan perbuatannya. Perbuatan siapa? Perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa.
Kita perkenalkan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan di sekeliling kita, dimanapun kita berada, kita perkenalkan, kita ceritakan keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Di ayat yang ke-9, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Percakapkanlah dikatakan, ya. Percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib, bicarakan, ceritakan, percakapkan perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Saya yakin kita yang ada saat malam hari ini, kita banyak menikmati keajaiban-keajaiban Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh dahsyat yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita percakapkan, kita ceritakan, kita bilangkan, kita katakan kepada orang lain bahwa perbuatan Tuhan itu luar biasa yang kita boleh alami dalam kehidupan kita, ya. Puji Tuhan, saudaraku. Dikatakan biarlah bernyanyilah baginya, bermazmur baginya. Mari kita yang ada saat malam hari ini, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Artinya kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita memperkenalkan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang selanjutnya di sini dikatakan, yaitu ayat 10, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, dikatakan. Bernyanyilah, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Kita bermegah, bukannya bermegah di dalam siapapun juga. Kita mau bermegah di dalam namanya yang kudus, dikatakan. Di dalam namanya yang kudus, biarlah, ya, biarlah di sini dikatakan bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, ya. Bersuka hati, senang, menikmati, ya, mencari setiap mencari Tuhan, dikatakan, mencari keajaiban yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, ya. Puji Tuhan. Di ayat yang 11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kita harus mencari Tuhan. Cari wajahnya, kita berceritakan setiap perbuatan-perbuatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, ya. Oleh sebab itu, biarlah kita yang ada saat malam hari ini, kita mencari Tuhan, kita ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, ayat ke-12, ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, yang penghukuman-penghukumannya yang diucapkanlah. Ya, jadi kita harus ingat, harus tahu, ingat selalu setiap perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita ceritakan perbuatan Tuhan, kita maksurkan perbuatan Tuhan. Kita senantiasa, kita mengetahui banyak yang saya katakan tadi, banyak pertolongan perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, mari saat-saat ini cari, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Mencari Dia. Kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita semuanya. Puji Tuhan, saudaraku. Inilah yang menjadi renungan kebenaran firman Tuhan, yaitu firman Tuhan ingatkan kepada kita, mari ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita semuanya. Puji Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, firman-Mu sudah dibentangkan saat malam hari ini. Kami sudah menikmati firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami menceritakan setiap perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Untuk kami tetap mencari Engkau, memperkenalkan setiap apapun yang Engkau sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Tanamkan, menteraikan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Memberkati seluruh umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Mungkin mereka sedang menghadapi masalah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau berikan jalan keluar. Yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau sembuhkan. Sehat-sehatkan kami semuanya. Berkati
semua umat-umatmu, jemaat-jemaatmu, pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Biarlah senantiasa kami menceritakan setiap perbuatanmu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.